etika, apa yang disebut dengan moral? Ayo, Saya cari. Ya, Boleh, silakan. Pak. Ya, silakan. Mbak Dida dulu ya? Ya. Apa dulu? Terserah aja yang mana, Bu. Iya. Ayo. Kalau etika itu, Pak, dia lebih berlaku secara luas dan menilai baik dan buruknya satu hal. Sedangkan moral digunakan secara personal untuk mengetahui sesuatu yang termasuk benar atau salah. Gitu. Kedengeran yang ini, yang keras. Ulangi. Keras ya, Pak? Ya, kalau etika itu ya penilaian berlaku secara luas untuk penilaian baik dan buruknya satu hal. Tapi kalau moral itu bersifat personal untuk mengetahui termasuk benar atau salahnya sesuatu. Jadi beda-beda di situ. Ada lagi? Ya, ada yang sudah nyari belum? Pak Saril, ada Pak Saril pendapatnya? Kalau etika tentang apa yang kalau etika itu biasanya berkaitan dengan sikap atau perbuatan manusia baik yang baik maupun buruk. Kemudian kalau kurang keras Pak Saril, kurang keras. Kalau etika itu biasanya tentang akhlak manusia, Pak. Akhlak manusia, Pak. Akhlak manusia. Kalau moral itu secara umumnya yang berkaitan dengan perbuatan manusia juga. Demikian. Kalau moral terkait dengan perbuatan, kalau etika dengan tingkah laku, Pak. Sama aja. Oh, gitu. Pak Andas. Oke. Kalau etika, saya mulai dari etika. Etika itu ilmu yang membahas tentang baik buruk suatu perilaku seseorang. Sedangkan moral itu adalah perilakunya yang sudah baik atau buruk sesuai dengan ilmu dari etika tersebut. Jadi etika itu ilmu yang membahas tentang baik buruk, sedangkan moral itu adalah perilaku yang tercerminkan dari pemahaman etika tersebut. Begitu, Pak. Oke. Terus ada lagi? Ya, jawab. Saya, Pak, coba, Pak. Iya, silakan. Nggak bayar. Etika itu adalah satu berkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang diturunkan dari agama atau adat istiadat seperti tanggung jawab, kejujuran. Kemudian sedangkan moral, norma-norma yang berlaku pada masyarakat, artinya di masyarakat tersebut dianggap baik atau tidak, begitu. Moral. Iya. Oke. Terima kasih. Ayo, ada lagi yang jawab siapa? Haliska, Pak. Haliska, ayo. Kalau etika itu terbentuknya dia timbul dari kebiasaan. Misalnya dari kecilnya sudah diajarkan ini baiknya, ini buruknya. Itu etika. Kemudian kalau moral itu adalah perilaku yang sudah ditetapkan di masyarakat. Misalnya ya moral masyarakat yang sudah sesuai dengan standarnya itu yang ditetapkan. Itu aja, Pak. Baik. Kalau etika sudah ditanamkan sejak kecil. Kalau moral itu terjadi sebagai apa tadi? Apa moral? Sudah ditetapkan di masyarakat. Standar masyarakat. Oke. Ayo, siapa lagi? Baik, Pak, saya coba, Pak. Ya, Pak Hernani. Kalau saya dapat etika itu adalah berkenaan dengan akhlak atau nilai-nilai mengenai benar dan salah dalam suatu perbuatan manusia. Sedangkan moral itu lebih pada perilaku dan tindakannya, Pak.
baik dan buruk yang dilakukan. Ada lagi etika dan moral. Baik. Nih saya menyampaikan pendapat dari seorang ahli. Tadi sih sudah ada benarnya. Jadi etika itu sebenarnya dari kata etos Yunani kuno ya. Nah, itu berarti timbul dari kebiasaan. Benar kata si Pak Andas bahwa itu cabang utama filsafat yang mempelajari nilai, yang mempelajari kualitas yang menjadi standar penilaian. Itu etika. Jadi timbul dari kebiasaan, asal katanya etos. Timbul dari kebiasaan. Kalau kita sering kan ya kita membuat pidato atau membuat motivasi lah kepada orang itu, kita harus punya etos yang tinggi. Nah, etos yang tinggi itu kalau dalam bahasa ini etos yang tinggi itu berarti semangat gitu ya. Semangat yang timbul dari diri sendiri itu. Nah, itu kalau dari kata Yunani, etos itu sebenarnya timbul dari kebiasaan. Jadi kalau semangat itu harus ditimbulkan dari kebiasaan, itu ya juga etos. Itu cabang dari filsafat yang mempelajari tentang nilai atau standar nilai. Etika itu mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, tadi ada yang jawab itu juga ya, salah, ada yang baik, ada yang buruk, termasuk dengan tanggung jawab. Seperti itu yang dimaksud dengan etika. Etika itu memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena dalam etika itu ada ilmu. Sebagai suatu ilmu, tingkah laku dari manusia. Jadi ada ilmunya nih ya, lebih tinggi anunya. Dia bagian dari filsafat. Jadi etika itu bisa dilihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Bahkan Pak Arif, ahli pendidikan itu bilang, etika itu merupakan prinsip-prinsip mengenai sesuatu yang benar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihan sebagai pedoman perilaku mereka. Etika itu merupakan prinsip mengenai sesuatu yang benar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihan sebagai pedoman perilaku mereka. Jadi etika itu saya sepakat dengan tadi siapa ya? Aldiska kah? Bahwa itu bisa ditanamkan dari sejak lahir. Tapi kalau moral itu ya sebenarnya sama sih ya. Jadi etika itu nanti standarnya itu moral. Cuma mana yang lebih besar cakupannya, mana yang lebih praksis gitu, itu ada di moral. Kalau kita sekarang begini, kalau kita dalam kehidupan yang sehari-hari, yang disebut dengan tidak etis, dengan tidak bermoral itu kira-kira gimana kesannya? Apa sama atau berbeda? Tidak etis, tidak bermoral. Gimana? Tidak sama. Etis dan tidak bermoral.
lebih luas yang etis atau lebih luas yang bermoral? Moral. Kesannya beda, Pak. Moral, Pak. Kesannya beda. Kesannya beda. Mana tadi Pak Sunarji ya ngomong ya? Kalau kalau kurang etis itu masih kalau kurang etis. Istilahnya Pak Palimudin dulu, Palimudin. Ya. Tidak etis dan tidak moral itu. Artinya bukan pelanggaran sebetulnya kalau kurang tidak etis, cuma kurang apa namanya ya? Tidak dengan budaya kita. Kalau moral itu pelanggaran, mencerminkan keburukan akhlak. Oh, gitu. Menunjukkan pelanggaran dari suatu kebiasaan, peraturan atau aturan komunitas gitu lah. Ya, Pak, ya. Etis, tidak etis. Tidak bermoral ya. Kalau tidak bermoral artinya pelanggaran nilai, pelanggaran akhlak begitu. Oh, jadi dia kena hukum. Ya, betul. Kalau Pak Abu gimana Pak Abu? Tidak etis katanya. Artinya kalau tidak etis itu bisa saja di suatu tempat dinyatakan etis gitu ya? Ya, bisa begitu, Pak. Iya, bisa begitu. Gimana Pak Abu? Kalau saya melihat etis ini cenderung kebiasaan yang sudah disepakati oleh suatu penduduk. Jadi tadi mungkin bisa dibenarkan ketika kebiasaan suatu penduduk tertentu mungkin berbeda dengan perspektif di penduduk yang lain. Kalau moral dan etik ini lebih ke spesifik semacam itu, Pak. Jadi misal kita menerima tamu kemudian menyuguhkan sesuatu yang tidak kurang sopan lah seperti itu. Jadi kita katakan itu tidak etis ketika nyodorin. Pantas kali ya. Seperti itu. Jadi pada konteks tertentu bisa lebih spesifik. Kalau moral kayaknya cakupannya lebih luas dari itu, Pak. Lebih umum. Artinya gini, kalau bermoral pasti etis. Ya. Kalau etis belum tentu bermoral ya. Iya. Oke. Baik. Contohnya kentut katakanlah. Di suatu tempat kentut itu dibilang tidak etis ya. Tapi mungkin di tempat lain bisa saja kentut itu ya biasa gitu loh. Tapi kalau moral lebih dalam ya, lebih makna nilainya tuh masuk ke bobot pelanggarannya gitu ya. Itu moral. Nah, kita ini membahas etis dalam kaitan dengan dunia sistem informasi manajemen. Kenapa itu? Kita punya landasan hukum dalam penggunaan teknologi informasi itu yang tersedot dalam Undang-Undang ITE ya, tahun 2008 tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Nah ini ramai sekali nih sekarang. Undang-Undang ITE tahun 2008 transaksi elektronik tentang pemanfaatan teknologi informasi. Bahwa di situ sudah ditetapkan, disepakati informasi, termasuk di dalamnya adalah penggunaan sistem informasi manajemen yang mungkin isu tentang etiknya, tentang pemanfaatannya itu akan terkena undang-undang ini. Etika dalam sistem informasi itu pertama sekali isunya itu dibahas sama Richard Mason.
pertama sekali. Tahun 1986. Yang mencakup kata istilah singkatannya itu PAPA. PAPA itu terdiri dari privasi, akurasi, kemudian apa ya, P1-nya, bentar slide-nya saya buka. Akses gitu. Ini. Richard Mason itu tahun 1986 menyinggung tentang etika dalam sistem informasi. Itu dibahas pertama kalinya di tahun 1986. Termasuk baru juga sih ya sebenarnya ya. Berarti itu undang-undang ITE itu lahir dari ide ini. Ada istilah PAPA. PAPA itu singkatan dari privasi, akurasi, properti, dan akses. Richard Mason. Coba kita lihat penjelasannya. Privasi menurut Undang-Undang Teknologi Informasi ayat 19 adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi, baik oleh diri sendiri atau pihak lain. Nah itu kalau nggak hati-hati ada hukuman dan pidana tentang privasi ada dalam pasal 29. Pelanggaran hak privasi yang bunyinya barang siapa dengan sengaja melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebar data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Itu privasi. Artinya kalau kita menggunakan sistem informasi manajemen, perlu juga tuh kemudian kita berpikir rancangannya itu tidak bisa untuk menyebarkan atau mengganggu privasi pengguna lain, individu lain. Itu yang pertama ya, tentang privasi. Sekarang ramai banget ya privasi ya. Dan menjadi semacam alat menjerat gitu kadang-kadang. Tapi juga memang kalau kemudian tidak dikendalikan, luar biasa juga ya sistem kita ini. WA, medsos, dalam kehidupan sehari-hari udah demikian masif. Lalu penyebaran informasi yang tidak etis tadi, tidak bermoral tadi, bisa saja menjadi liar. Bahkan nilai-nilai kebenaran yang ada di tengah kehidupan masyarakat itu kemudian tidak jelas gitu. Ribut, tidak jelas. Pernah nggak saya cerita tentang bagaimana Irak dinyatakan sebagai negara yang menggunakan senjata biologis? Pernah nggak ya saya cerita ya? Ya kalau belum diceritain lagi aja lah, diulang. Belum ada Pak, belum dengar. Belum ada ya. Jadi itu teori
teori yang terjadi pada saat itu ya dipraktekkan pada saat Amerika kemudian melakukan pembenaran bahwa Irak itu mempunyai senjata biologis. Nah, itu yang sekarang kemudian digunakan dalam sistem medsos kita yang saat ini lagi berkecamuk. Jadi ceritanya gini, Saddam Hussein itu kan selama ini punya keikatan lah, hubungan persahabatan. Kalaupun tidak dekat tetapi tidak melawan dengan Amerika. Dia hidup dalam saling menghormati lah antar negara. Tetapi kemudian kan gejolak politiknya berbeda. Nah, karena ada konstelasi yang berubah, Amerika kemudian merasa dengan Irak itu nggak senang, nggak suka gitu. Nah, apa niatnya? Tetapi sebenarnya salah satunya adalah hegemoni minyak dan polisi dunia. Akhirnya Irak itu diserang. Tapi diserangnya itu dengan kata-kata, dengan sistem informasi itu. Bahwa belum tentu sebenarnya Irak itu, dan tidak terbukti sebenarnya akhirnya sampai saat ini, dia itu punya senjata biologis. Tetapi oleh Israel, dibantu oleh Israel, Irak itu dikesankan punya senjata biologis. Dan itu terus-menerus dilakukan. Terus-menerus. Sebentar ya, ada telepon dari Pak Kiai, sebentar ya. Halo, Assalamualaikum.
Sampai mana? Amerika sama Irak ya tadi ya. Nah, karena informasi yang bertubi-tubi terus-menerus, kemudian sistematik yang dilakukan Amerika sama Israel, dibantu oleh Israel, akhirnya dunia kemudian tidak lagi perhatian terhadap Baghdad, tidak lagi kemudian membantu. Seolah-olah yang terjadi di dunia ini bahwa senjata biologis dan sah bagi Amerika untuk menyerangnya. Nah, ini dipakai loh sekarang ini. Gak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, maka kita ini harus mendapatkan informasi yang faktual dengan menggunakan datanya. Kita ini sedang dilanda sebuah informasi bertubi-tubi. Dan informasi bertubi-tubi itu bisa bersifat hoak atau tidak sesuai dengan fakta. Nah, yang tidak sesuai dengan fakta itu, kalau didiemin terus-menerus, maka itu seolah-olah iya. Nah, itulah yang kemudian perlu di sini ada rambu. Ada peraturan yang kemudian bisa membuat orang tidak semena-mena atau seenaknya saja untuk melakukan posting ya misalnya, atau menyampaikan informasi tanpa fakta atau tanpa kebenaran. Sekarang itu bisa juga terjadi pembalikan logika, pembalikan cara berpikir, sehingga bagi orang-orang yang tertentu yang malas misalnya berpikir atau malas mencari informasi yang benar, itu kemudian menjadi sasaran. Hati-hati dengan meme itu loh. Meme itu sebenarnya punya sisi dia menggunakan humor, kemudian dia menjadi sebuah pernyataan seolah-olah netral tanpa nilai, gitu ya. Tetapi kalau misalnya kemudian itu dikonsumsi oleh banyak orang, itu bisa menjadi seolah-olah benar. Itu meme itu ya. Apa sih di situ? Banyak sekali kadang-kadang guyon. Nah, kalau kita kemudian tidak memahami tidak melakukan proses itu istilahnya mensikapi itu secara bebas, maksud saya kalau misalnya tidak ada peraturan perundangan, maka akan terjadi banyak hal yang sumber kebenaran itu menjadi tidak jelas seolah-olah gitu. Salah satu kenapa misalnya dalam hal penanganan COVID itu kebijakan diambil oleh pusat. Ya, diambil oleh pusat. Saya memandang dari segi etika sistem informasi ini adalah bahwa jika tidak, maka akan terjadi sumber informasi yang beragam, sumber informasi yang tidak tunggal, bahkan sumber informasi yang sangat bervariatif. Ketika suasana itu dalam kondisi chaos ya karena pandemi, lalu informasi itu bertebaran dari mana-mana, maka akan sulit untuk menangani atau menyelesaikan persoalan itu.
benar atau tidak ini saya tidak tidak mengkajinya itu. Tetapi saya yakin betul alasannya itu adalah salah satunya agar mudah, istilahnya sumber informasi itu tunggal, sehingga mudah untuk bisa menangani situasi-situasi yang gawat. Makanya kan ada itu yang tentang penanganan karantina dan lain sebagainya. Pokoknya penanganan COVID ini kan itu mendapat kritik bahwa ini nih sentralistik dan sangat teokratik kan gitu. Ya boleh sih seperti itu ininya, tetapi saya hanya memandang bahwa dari segi sistem tadi dalam rangka itu, saya bisa membayangkan dalam kondisi masyarakat panik, di mana banyak sekali kematian, kemudian kelaparan ya terjadi juga, sulit untuk mendapatkan sumber-sumber penghidupan dan sebagainya, mudah tersulut, mudah marah orang. Kalau tidak ada sumber informasi yang jelas, kemudian sumber informasi yang tunggal, maka semakin kacau. Maka ini yang salah satunya saya menganggap ini alasan kenapa kemudian informasi dan penanganan COVID itu ditangani oleh pemerintah pusat langsung. Nah itu kan yang dapat kritik banyak. Itu salah satunya. Kita kembali kepada etika dalam kaitan ini bahwa kita sedang mengkaji bahwa sebuah sistem informasi yang kita rancang, sistem informasi yang kita gunakan harus juga mempunyai landasan hukum untuk tidak mengganggu privasi orang lain atau privasi lembaga lain yang secara undang-undang atau misalnya dengan perjanjian tertentu kemudian disepakati atau ditulis menjadi hukum dari lembaga itu. Makanya kan kalau kita masuk ke Facebook, masuk ke aplikasi apa itu kan ada perjanjiannya ya. Kalau kemudian kita contreng setuju, maka aturan-aturan itu ada di dalam. Contohnya kalau misalnya tidak etis, maka grupnya atau misalnya komunitasnya akan dikeluarkan dari Facebook, dikeluarkan dari WhatsApp dan sebagainya. Itu menyangkut privasi. Bagaimana yang berikutnya tentang akurasi? Akurasi itu pasti harus menjadi faktor yang terpenuhi. Ketidakakuratan informasi menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, bahkan membahayakan. Kalau informasi itu punya internal terkait dengan kebijakan yang ingin diambil keputusannya, konsekuensinya paling akan merugikan. Contohnya yang sudah kita jelaskan dari awal, kalau kita punya data pendidikan yang diambil secara tidak akurat, ya kan? Maka kebijakan itu mungkin tidak tepat. Tidak sesuai gitu. Karena datanya tidak tepat. Tapi kalau sudah menyangkut hal yang bersifat dengan pihak orang lain, bisa itu mengganggu, merugikan, bahkan membahayakan, dan itu membuat membuat persoalan hukum tersendiri kan. Kalau kemudian itu tidak akurat. Di dalam sebuah kejadian ada sebuah asuransi, perusahaan asuransi salah menghapus kode pelanggan. Nah, maka pelanggan itu kemudian mengalami kesulitan dan mengalami tidak bisa mengakses
asuransinya. Nah, ini kemudian menjadi tuntutan hukum kepada pihak asuransi. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya itu kemudian sistem informasi jika terkait dengan politik misalnya. Hubungan bilateral. Ya, katakan begitu ya. Atau hal lain. Yang terkait dengan hubungan antar individu dengan individu lain atau lembaga dengan lembaga lain atau negara dengan negara lain, bahwa sistem informasi bisa saja terjadi kerjasama seperti itu ya. Nah, itu akan berbahaya. Itu akurasi ya. Sekarang kita diskusilah tentang akurasi ini. Coba bisa nggak menceritakan bahwa tidak akurat itu menimbulkan gangguan ke pihak lain? Apa contohnya? Apa contohnya juga yang bisa merugikan? Apa contohnya yang bisa membahayakan? Itu karena akurasi sistem informasi. Ketidakakuratan sistem informasi. Itu akan menimbulkan gangguan, hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang merugikan, dan bahkan membahayakan. Saya, Pak. Ya, silakan milih salah satu atau boleh tiga-tiganya. Iya. Ini Pak, tentang ketidakakurasian itu sangat mengganggu. Contohnya misalnya begini, jumlah siswa suatu lembaga, suatu sekolah itu sebenarnya adalah 500, tetapi ternyata karena salah nulis jadilah mungkin 450 atau 500 mana misalnya. Itu nanti akan berakibat kepada yang dampaknya adalah yang diterima pada saat pelaporan di Dapodiknya itu nanti tidak menerima apa itu Pak, bosnasnya itu kan tidak sesuai akhirnya. Nah, itu salah satunya. Kemudian mungkin dari jumlah penduduk Indonesia yang miskin misalnya. Nah, sekarang dampak COVID ini kan pemerintah memberi bantuan. Ternyata yang miskin ini sebenarnya anggaplah 2 juta, tapi karena ketidakakurasian tadi, ketidakakuratan data tadi, cuman ditulis 1 juta. Akhirnya yang 1 juta tidak dapat pembagian itu tadi. Akhirnya ya seolah-olah amburadul. Jadinya seolah-olah ini pemerintah ini nggak cuman main-main aja memberi bantuan. Salah satu contohnya itu Pak. Terima kasih. Oke, benar. Saya pengen dengar suaranya Pak Putra Hadi. Mana Pak Putra Hadi? Hadir, Pak. Ya, coba. Kalau saya mencontohkan yang paling tambah gagah aja Pak Putra Hadi ini. Tambah gendut, Pak. Iya, tambah berbobot. Misalnya misalnya ada informasi masalah biasanya yang sangat sensitif itu kenaikan gaji honorer, guru honorer atau PNS biasanya. Ada tersebar informasi-informasi dari yang tidak jelas atau hoax. Nah, jadi guru-guru dan PNS juga sudah berharap-harap gitu. Oh betul kan ini nanti 2021 ini kenaikan gaji kita segala macam. Nah, ternyata karena informasi tidak jelas, pas tahun 2021 ternyata tidak ada kenaikan. Karena COVID ada pemotongan bisa jadi. Itu dampaknya akan sangat mengecewakan. Seperti itulah, Pak. Oke. Bisa mengganggu gitu ya. Mengganggu kenyamanan. Iya. Yang lagi ke toilet sampai tidak ya? Padahal mau ditunjuk nih, tidak nih. Pak Abu, Pak, saya nggak ke toilet. Ya silakan. Tidak.
Kalau contohnya data yang akurat bisa merugikan tuh bisa kah, Pak? Ya, akurasi, tentang akurasi, ya. Iya. Mungkin data yang akurasi itu misalnya Dapodik bisa merugikan. Kalau misalnya orang set, ini pengalaman pribadi sih. Orang bisa melihat dari Google itu misalnya klik SD 001, semua terlihat datanya. Jadi dengan data seperti itu, orang bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yang terjadi kepada saya, ada orang yang tidak bertanggung jawab, mengaku dari pihak sekolah datanya lengkap sekali, jelas sekali, seakan-akan memang betul dari sekolah, karena hanya melihat data Dapodik dari Google, untuk menipu si murid tadi berkaitan dengan beasiswa Kaltim kemarin. Itu memang akurat, data di Google itu memang akurat sekali. Karena akurat itu mungkin dipakai orang yang tidak bertanggung jawab. Ini seperti itu, Pak. Oke. Nah, Ibu Rika Wahyuni mau jawab nggak? Coba, Pak. Ayo, silakan. Yang semangat, jangan lemas. Ya, Pak. Yang up to date sekarang misalnya data korban COVID yang meninggal. Kan ya di Bontang. Korban COVID ada yang mengatakan yang meninggal sudah mencapai 250 orang gitu. Kalau total korban seluruhnya itu sudah 2000-an. Nah, itu kan kalau tidak akurat bisa menyebabkan yang tadinya mungkin status Bontang sudah kuning naik lagi menjadi merah. Kemudian bisa menyebabkan kepanikan. Terus masyarakat yang sakit jadi nggak mau berobat ke rumah sakit seperti itu karena takut nanti akan terkena COVID begitu, Pak. Oke. Intinya orang yang membuat sistem informasi harus didukung dengan data-data yang akurat. Karena sistem informasi itu disediakan bisa jadi menjadi konsumsi komunitas atau lembaga sendiri, tetapi juga menjadi konsumsi dari orang lain atau lembaga lain. Nah, oleh karena itu harus akurat. Ini bagian dari etika dalam sistem informasi. Intinya kalau misalnya tidak menyediakan data yang akurat itu, kalau berbicara tentang etika menjadi kurang etis kan? Kurang etis gitu. Nah, sama dengan kita sebagai bagian dari lembaga, maka ketika menyusun sistem informasi harus didukung dengan data-data yang akurat ini. Baik, berikutnya adalah properti. Properti ini apa ya? Kita baca deh. Nggak keluar ya di situ ya? Nggak share ya? Bentar, Nggak, Pak. Nggak ada, Pak. Saya share dulu. Nih. Properti itu perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini, yaitu yang dikenal dengan sebutan HAKI. Hak atas kekayaan intelektual. HAKI bisa diatur melalui hak cipta, copyright atau paten, dan rahasia perdagangan. Apa itu yang dimaksud dengan hak cipta? Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Ini hak seperti ini mudah untuk didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup penciptanya plus 70 tahun. Wah, hebat ya. Kalau kita punya produk, kita bikinkan HAKI sebagai hak cipta. Kalau kita punya produk, jadilah mass product katanya. Jadi jangan sebagai penjual
atau pedagang. Nah, itu yang sekarang diistilahkan oleh para ekonom, para pengusaha itu sebagai apa ya? Income apa sih? Income yang lama gitu loh. Apa istilahnya dalam perusahaan, dalam salesman dunia, sales perdagangan. Apa ya, income, lupa saya. Artinya begini, saya pernah ketemu dengan pengusaha Amanda tuh ya, tahu ya Amanda ya, Bolu Amanda itu kebetulan teman saya di SMP dan di SMA. Dia merintis di tahun sekitar 80-90-an lah. Dia punya debut ya, dari mulai penelitian tentang produknya, terus menjual melalui tetangga, melalui apa tradisional gitu, dari apa usaha-usaha sales begitu, sampai akhirnya dia punya perkembangan dan bahkan kemudian omsetnya semakin tinggi. Lalu ada kepikiran, bisa nggak misalnya satu hari itu harus jadi misalnya 1000 roti dengan kualitas yang sama. Jadi sampai akhirnya membuat alatnya juga sendiri, nggak beli, sendiri. Terus ditipu, drop lagi, bangun lagi gitu. Akhirnya sampai dia hampir punya di seluruh provinsi dan sekitar 300-an 240-an kabupaten. Di sini aja kan kita sudah punya semua ya, di Tenggarong, di Samarinda, di Balikpapan, nggak tahu di Pasir. Kota-kota besar, Amanda itu terkenal sekali. Nah, pernah itu suatu saat saya silaturahmi, bisnisnya itu namanya Mas Produk. Dia pencipta produk. Dia pencipta produk itu apapun jenisnya ketika sudah berkembang, tetapi walaupun sudah berkembang, tetapi dia menemukan sendiri jenisnya, itu akan punya pangsa yang bagus, akan punya keuntungan yang hebat walaupun dengan sedikit-sedikit keuntungan. Karena dia pemiliknya. Dia punya hak cipta. Itu yang dimaksud. Misalnya Aqua kan sekarang sudah beredar seluruh Indonesia. Kemudian ada apa lagi? Produk lain lah ya. Tetapi menciptakan misalnya Lamera itu dengan anu yang le mineral dengan anu yang sama. Itu sebenarnya sama. Tetapi yang menciptakannya itu maka akan punya keuntungan besar karena dia yang menciptakannya. Karena kalau sudah beredar itu akan ada keuntungan sekecil apapun kepada dirinya. Itu hak cipta. Passive income, Pak. Passive income. Ya. Hak cipta ini passive income-nya udah luar biasa nih. Jadi silakan pondok pesantren, kemudian lembaga pendidikan, atau pribadi kita lah ya. Kalau yang punya talent pencipta produk itu harus dikembangkan, diteliti, kemudian diseriusin. Kalau bisa begitu. Maka ini yang disebut dengan hak cipta. Kalau udah ketemu, bikinkan hak ciptanya. Nah, patennya kayak apa? Itu perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang sangat sulit didapatkan karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Hukum paten memberikan perlindungan selama 20 tahun. Jadi kalau kita penemu misalnya rasa sambal, ya, Bu Haliska, bikin sambal terus rasanya kok
gitu lain dengan sambal-sambal di sekelilingnya. Ketika dijual misalnya, rupanya banyak sekali yang berminat. Gitu. Wah, itu segera dipatenkan itu. Dipatenkan menjadi hak ciptanya. Jadi nggak boleh ditiru, nanti tinggal dikemas gitu kan. Anunya apa? Cluenya itu apa? Core bumbunya itu yang punya sampean sendiri. Tidak boleh ditiru itu. Kalau ditiru bayar. Pemilik hak-hak paten ini katanya luar biasa ininya. Apa namanya? Penghargaannya. Bahkan temuan penelitian itu ada yang dibayar sampai 500 juta. Temuan penelitian itu diciptakan. Walaupun dia juga harus bayar pajak setiap tahun. Yang sudah dipatenkan itu harus bayar pajak. Kemudian ada rahasia perdagangan ya. Hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut diserahkan kepada orang lain dan jual. Oh ya, kita kembali ya bahwa kaitan ini nih dengan kaitan sistem informasi. Kalau kita punya aplikasi misalnya yang terkait dengan sistem informasi manajemen, maka hak ciptanya itu bisa dinegokan. Katakan begini, kalau kita yang menciptakan aplikasinya, kan biasanya ada itu dibeli sama pengguna. Tolong dong rancangkan sistem jual dokumen jual beli obat di apotek. Itu ada pemesanannya. Dirancangkan tuh sama ahli IT ya, ahli sistem informasi. Dibuatkan terus diserahkan. Ada tuh beberapa macam modelnya. Ada diserahkan terus dibayar sekaligus. Misalnya 10 juta, 50 juta bayar. Ya hak miliknya juga hak miliknya dari apotek, bukan dari pencipta. Tapi ada juga yang kemudian ya udah dipakai terus setahun itu dia harus membayar berapa kepada pemilik atau yang menciptakan itu. Nah, dia sambil memperbaiki sampai tingkatan bahwa itu bisa selalu digunakan dengan baik dan tidak ada halangan. Itu boleh juga. Nah, di sistem informasi manajemen, properti yang seperti ini termasuk ada etikanya. Ada hal yang terkait dengan etika. Hak cipta ini kemudian kalau dilanggar, maka dia kena hukum tertentu kan. Karena dia sudah meniru, menjiplak, atau menduplikasi kekayaan orang lain yang sebenarnya sudah dilarang. Kalau enggak ya dia harus izin gitu. Nah, itu namanya properti. Apalagi yang berikutnya, Papa tadi ya. Nah, yang berikutnya itu akses. Akses. Bagaimana kemudian kita bisa membahas akses ini dalam kaitan dengan sistem informasi. Fokusnya kalau terhadap akses itu adalah pada penyediaan akses. Penyediaan akses itu ada yang untuk kalangan sendiri, ada yang untuk semua kalangan. Tapi sekarang ini yang paling banyak, yang paling terbuka ya, zamannya terbuka ini, ya untuk semua kalangan kebiasaannya. Kalau yang tidak semua kalangan itu hal-hal yang sifat khusus, kayak misalnya keuangan misalnya. Tetapi akses informasi itu, yang terutama untuk sistem manajemen itu, sudah kita pelajari dulu ya. Sekarang bahkan orang itu tidak hanya partisipasinya tidak aktif, tetapi partisipasi aktif. Kadang bisa membeneri isinya gitu.
teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Nah, jadi tidak untuk diri sendiri, untuk komunitas tertentu. Jadi akses itu kemudian diberi kepada siapa yang terlibat. Kan mengkel juga ya sekarang kalau misalnya ada sistem itu WA ya, di WA. Kan biasanya ada dialog tuh. Ternyata di WA itu kan ada yang sistemnya hanya admin yang bisa mengirim postingan ya. Yang anggota WA lainnya nggak bisa itu. Ya bisa mengkel kayak gitu. Nah, itu karena sudah dalam dunia terbuka, maka seharusnya etikanya dia juga bisa terbuka. Aksesnya bisa terbuka. Nah, ini 4 hal yang disebutkan oleh Richard Mason. Isu-isu itu di dalam informasi manajemen menjadi pemikiran kita, menjadi perhatian kita, menjadi pensikapan kita ketika merancang atau menggunakannya. Baik, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Ada yang bisa bercerita tentang pengalaman etika di dalam sistem informasi? Silakan. Saya stop dulu. Nah. Pak Lakaseng sama Pak ini nggak ada ya? Ada nggak Pak Lakaseng? Sakit berarti Pak. Sakit? Lagi sakit? Pilek iya, ya tadi. Pak. Sama Pak Anu ya? Siapa temannya? Juniansa. Ya Pak Juniansa. Pak Juniansa sih ada. Pak Jun ada Pak. Ya, tapi ada tamu dari Atau satu frame biasa, satu komputer. Ada tamunya katanya Pak ini, Pak Juniansa. Oh gitu. Sehat ya Pak Juniansa? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Lakaseng juga sehat kan? Agak sakit beliau tuh sudah 1 pekan tidak keluar. Ya Allah. Agak memang drop. Habis banyak acara Pak Dokter. Nyusul-nyusul ini. Kemarin rakorwil, sebentar lagi raker apa itu? Swil. Ya, sekarang ini harus menjaga dengan tadi, menjaga dengan makan sehat tadi. Karena jangan sampai itu kena terlambat karena misalnya kena itu virus. Baik, ada yang ditanyakan? Ada didiskusikan? Ada nggak yang cerita terkait dengan 4 apa tadi dalam sistem informasi? Mungkin pengalaman dunia digital. Rika Pak, menanya boleh Pak? Ya, silakan. Kan Pak Memberi pengantar diskusi. Kan setiap profesi itu kita punya kode etik ya Pak ya. Kayak misalnya guru punya kode etik, kemudian psikolog punya kode etik. Nah itu ada perbedaannya kah? Atau mungkin dia beririsan atau berhubungan dengan etika dari sistem informasi seperti apa Pak? Apa pertanyaannya? Ya, seperti apa? Kan setiap profesi ada kode etik ya Pak ya. Kode etik. Kayak guru ada kode etik profesi. Dokter misalnya ada kode etik dokter. Psikolog ada kode etik psikolog. Itu hubungannya dengan tadi etika dalam sistem informasi itu seperti apa? Apakah dia beririsan atau mungkin sejalan dengan itu, saling
saling melengkapi atau seperti apa? Iya. Ya, ayo siapa dulu yang mau jawab? Ada nggak? Bagus pertanyaannya untuk bahan diskusi. Kalau di suatu profesi tertentu misalnya ada etikanya. Lalu kalau kita mau menjadikan, mengkorelasikan dengan sistem informasinya, itu seperti apa ininya? Apa desainnya atau hubungannya itu? Ada yang mau jawab? Silakan. Iya, monggo. Ya, yang pertama setiap pekerjaan. Kurang keras, Pak? Oh ya. Yang pertama setiap pekerjaan atau profesi di mana di situ ada tuntutan standar dalam penyelenggaraannya, saya kira itu ada standar operasional yang harus dipenuhi atau etika yang harus di kode etik yang harus dipenuhi. Kemudian di dalam hal masalah teknologi informatika itu juga demikian. Apalagi dalam hal teknologi sudah malahan sudah ditambah dengan tadi disampaikan oleh Bapak dosen terkait dengan undang-undang ITE tentang teknologi informatika. Salah dalam hal mempublikasi atau menginput data itu kan bisa berakibat fatal, sehingga privasi yang materi malam hari disampaikan tadi, privasi orang menjadi bisa diakses oleh semua khalayak jadinya, sehingga itu harus ada kode etik yang harus dijaga. Seperti wartawan juga ada di dunia jurnalistik juga ada semacam itu, sehingga organisasi-organisasi perkumpulannya juga kemudian ada juga ya sebagai supaya nanti penafsiran tentang kode etik juga tidak melebar kemana-mana, sehingga ada organisasi-organisasi jurnalistik yang kemudian yang mengkritisi atau memberikan tafsiran terhadap kode etik di antara mereka. Cuman untuk dunia dunia informasi dan ini telekomunikasi, sepertinya saya belum tahu banyak ini, karena yang kita ketahui bersama itu lagi-lagi terkait dengan masalah internet, masalah audio atau visual, itu lagi-lagi si yang mantan Menpora itu, si Roy Suryo, Pak Roy Suryo itu yang dimintai klarifikasi dan seterusnya. Beda dengan jurnalistik, nanti ada kayak semacam asosiasi jurnalistik, jurnalisme Indonesia, ada kalau guru mungkin kita kenal ada PGRI, ada asosiasi guru Indonesia dan seterusnya. Tapi prinsipnya pasti ada, Itu mungkin dari saya, Pak. Bagus. Siapa lagi yang mau nambahin? Ya, mau jawab pertanyaan tadi? Ayo, silakan. Pertanyaan dari Ibu Rika ya. Sudah panjang lebar sih dijelaskan Pak Abu. Benar bahwa setiap komunitas, kan dari pengertian dasarnya bahwa etika itu bisa jadi satu tempat dengan tempat lain berbeda. Satu komunitas dengan komunitas lain berbeda. Ya. Yang dianggap etis tadi, yang dianggap sesuai dengan komunitasnya, yang dianggap etis itu bisa diatur oleh komunitas itu sendiri. Maka kemudian ada etika profesi, misalnya kedokteran, wartawan, guru, dan sebagainya, yang itu kemungkinannya akan berbeda saat antara komunitas satu dengan komunitas lainnya. Kalau kita kemudian
mencoba untuk mengkaitkan dengan sistem informasi manajemen, biasanya yang dirancang itu akan mencerminkan apa yang ingin disepakati itu. Jadi etika komunitas itu akan menjadi landasan desain sistem informasinya. Oleh karena itu nanti biasanya tertuang dalam peraturan atau tata tertib, katakanlah begitu ya, tata tertib atau peraturan atau norma-norma atau etika yang akan dikeluarkan. Misalnya kalau kita profesinya sebagai seorang guru, profesi guru di Dapodik katakanlah misalnya ya, Dapodik. Nah, Dapodik itu nanti karena komunitasnya adalah komunitas guru, maka etika yang di dalamnya itu menggambarkan etika sebagai seorang pendidik gitu. Kemudian peraturan-peraturan mencerminkan sebagai yang terinspirasi oleh kesepakatan komunitasnya. Misalnya kalau pendidikan umum ya, kalau profesi dosen, profesinya sebagai kedokteran itu misalnya tidak mengungkapkan kepada pasien gitu kan misalnya. Jadi ada misalnya di sana nanti rancangan sistem informasinya itu penyakit-penyakit orang bisa saja kemudian ditutup, tetapi siapa yang pernah datang ke rumah sakit ada gitu. Tetapi penyakit-penyakit apa yang kemudian dideritanya bisa saja itu menjadi privasinya. Karena itu bagian dari etika yang harus dijaga oleh dalam profesi seorang dokter. Itu makanya aplikasinya kemudian dirancang dalam kerangka untuk berdasarkan etika yang disepakati oleh dunia kedokteran itu. Ya tadi contohnya misalnya kita menciptakan sistem kunjungan pasien terhadap rumah sakit atau praktek dokter katakan gitu ya, dia akan menciptakan, coba bikinkan aplikasinya pada saat. Nah dia akan etikanya dia akan kemudian meminta kepada si desainer itu nanti jangan dikasih tahu ya penyakit orang, yang penting bahwa misalnya jenis kelaminnya boleh diketahui, asal tempat tinggalnya diketahui gitu. Terus penyakit itu kemudian didata tetapi bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, itu aninya ya. Korelasinya di situ, hubungannya di situ. Nanti kalau misalnya di perusahaan di wartawan begitu juga. Dia akan menciptakan mungkin sistem aplikasinya yang wartawan itu biasanya apa sih etikanya? Tidak investigasi itu tidak tidak kayak polisi itu apa namanya? Ya, kemudian tidak mungut biasanya kan wartawan itu kan. Ya tidak istilahnya interogasi Pak. Interogasi kayak gitu. Nah, nanti diciptakan. Tapi tadi saya sudah jelaskan di dunia kedokteran ya paling enak tadi bahwa etika dalam komunitas itu akan nanti tercermin dalam aplikasi yang dia inginkan, dia desain. Baik, itu yang bisa disampaikan. Ada lagi pertanyaan? Anda ini sama siapa ini? Di belakangnya itu ada orang juga. Penampakan, Pak. Oh, penampakan ya. Iya, belakangnya Pak Andas. Enggak, Pak. Kayaknya santri deh. Gambarnya deh. Bayangannya. Gambar di belakang. Iya. Orang itu, Pak, bukan bayangan. Oh, iya lain gerakan.
Ada lagi yang ini disampaikan? Kalau tidak ada, dicukupkan sekian. Intinya begini, bahwa coba berhati-hati dalam menggunakan sistem informasi. Sistem informasi itu banyak ya. Termasuk misalnya kita dalam menciptakan aplikasi atau startup lah bilang kita. Startup tertentu menyangkut sistem informasi. Yang tadi yang 4, ada privasi, ada akses, ada properti, apalagi satunya papa tadi. Nah, itu isu yang harus dikemas oleh kita ketika ingin membuat atau mendesain sistem informasi manajemen. Kita harus menciptakan aturan kalau kemudian kita juga mempunyai etika tertentu yang disepakati oleh komunitas. Dan kita sendiri juga harus memahami dan taat kepada sistem yang dibangun oleh komunitas lain. Kalau kita kemudian tidak setuju dengan etikanya, berarti kita memang tidak perlu masuk. Karena dia membuat etika itu memaksa kepada orang lain untuk mengikuti. Ya, karena dia punya kesepakatan tertentu. Maka kalau misalnya kita bersepakat untuk masuk ke dalam sistem itu, maka aturan yang ada di dalamnya harus disepakati. Kalau tidak, maka kemudian itu 2 hal. 1, bisa jadi harus keluar dari sistem itu, atau kemudian kita punya sanksi hukum atas ketidaktaatannya terhadap etika atau norma yang sudah disepakati di aplikasi atau sistem tertentu itu. Nah, ini bisa menjadi bekal kita. Termasuk kita jangan mengutak-atik, karena kita ahli IT, mengutak-atik privasi orang lain. Ya. Atau mungkin kalau kita tahu privasi orang lain, tidak digunakan untuk disebarluaskan, misalnya, menyangkut profesi. Jadi sekarang sudah mulai rapi, tidak bisa dengan kemauan sendiri untuk bisa menggunakan sistem informasi itu tidak hanya berkaitan dengan etika atas keinginan kita untuk sesuai dengan norma-norma yang ada, tetapi juga kita harus berbanding dengan komunitas lain yang sejatinya dia punya etika yang khusus juga. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kita tutup ya materi malam ini. Satu pertemuan lagi, artinya saya menyebut satu pertemuan lagi itu yang di UAS-nya segera diselesaikan ya. Segera diselesaikan sehingga tepat waktunya. Karena kita juga ikut korlap diktinya IAIN. Ada tanggal-tanggal yang harus sudah diserahkan nilainya sehingga bisa keluar dengan tepat. Baik, silakan Pak Alimuddin baca doa penutupnya. Bismillah. Mari kita semua masing-masing membaca doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Mudah-mudahan dengan membaca doa itu kesalahan-kesalahan yang muncul atau dosa-dosa yang muncul dalam pertemuan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan. Saya izin live ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya. Sehat selalu nggih, Pak. Amin. Semua ya. Iya, Pak.